Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Diapitasari dengan NIM 11.1221210. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari legal opinion yang telah saya buat untuk memenuhi penilaian tugas legal opinion dari mata kuliah Argumentasi Hukum kelas L yang diampu oleh Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistiawan, SHMH, dengan Ibu Emi Handayani, SHMH. Legal opinion yang telah saya buat ini mengambil dari kasus pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di Temanggung, Jawa Tengah dengan putusan nomor 7 pidana khusus anak tahun 2020 Pengadilan Negeri Temanggung. Dimulai dari kasus posisi. Kasus ini merupakan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada bulan September 2018, di mana korban merupakan penyandang disabilitas intelektual yang berumur 17 tahun yang diperkosa oleh teman adiknya yang berumur 14 tahun. Pada Desember 2018, ibu dari korban menyadari perubahan fisik pada anaknya dan juga mengetahui bahwa sudah beberapa bulan korban tidak datang bulan. Ibu korban pun bertanya kepada korban dan korban mengaku telah dihamili oleh teman adiknya. Kemudian dari situ disepakati untuk dilakukannya tes DNA. Pada 29 April tahun 2020 telah dilakukan tes DNA yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang bernama Wahyu Marsudi. Ia mempunyai kesimpulan bahwa probabilitas milik bayi dari anak korban dan anak pelaku adalah 99,999%. Karena itu, terpidana dikenai pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan dijatuhi pidana penjara 1 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 1 Kutoarjo di Purworejo dan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Antasena di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus selama 6 bulan. Dari kasus posisi tersebut melahirkan isu hukum yang akan dibahas dalam legal opinion ini, di mana isu hukum yang pertama, apakah penerapan sanksi berupa hukuman 1 tahun penjara dan pelatihan kerja pengganti pidana selama 6 bulan dari kasus pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas tersebut sudah memberikan keadilan bagi korban? Apakah seimbang antara kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku dengan hak korban untuk mendapatkan keadilan? Lalu, isu hukum yang kedua, mengingat korban merupakan penyandang disabilitas, bagaimana korban dapat memperoleh keadilan dalam proses persidangan? Berdasarkan kasus posisi dan isu hukum yang sudah dijabarkan tadi, maka berikut adalah peraturan perundang-undangan yang akan menjadi dasar hukum dalam menganalisis kasus ini. Yang pertama terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lalu untuk menjawab isu hukum yang pertama, maka dapat dilihat dalam analisis hukum yang pertama mengenai penerapan sanksi terhadap keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku dengan hak korban untuk mendapatkan keadilan. Hal ini dapat dilihat yang pada awalnya penuntut umum menghendaki agar terdakwa dihukum dengan hukuman penjara 2 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 1 Kutoarjo menjadi dikabulkan oleh hakim dengan hukuman penjara 1 tahun. Maka berdasarkan apa yang dituntut penuntut umum kepada hakim dengan apa yang diputuskan oleh hakim, dalam hal ini kurang lebihnya sudah memberikan keadilan bagi korban. Karena mengingat bahwa pelaku dalam hal ini juga masih anak-anak, tentunya tidak bisa dijatuhkan hukuman ketika pelaku adalah seorang yang sudah dewasa. Maka ketika hakim akhirnya menjatuhkan sanksi, mungkin terlihat cukup berbeda dengan sanksi yang tertera pada pasal penuntutan.
Namun hakim dalam hal ini mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi pelaku dan korban yang sama-sama masih tergolong anak-anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini menimbang bahwa pelaku dari kekerasan seksual adalah seorang anak yang terlampir dalam surat kelahiran bahwa ia lahir pada tahun 2004, sehingga pelaku perlu diproses dengan acara khusus dalam penyelesaian perkara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hakim Disney juga melihat bahwa anak korban, yakni penyandang disabilitas yang juga masih tergolong anak-anak, memang mengakui bahwa suka dengan pelaku, jadi sebenarnya ada unsur mau sama mau dan dilakukan dengan sadar antara korban dan pelaku. Hakim juga melihat bahwa perbuatan yang dilakukan anak sebagai pelaku harus dipertanggungjawabkan dan anak tersebut mampu bertanggung jawab, sehingga pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengutamakan adanya pendekatan keadilan restoratif. Akan tetapi di antara kedua belah pihak tidak ada perdamaian. Selain itu sudah ada anak yang terlahir, maka dengan sendirinya pemulihan kembali pada keadaan semula tidak dapat terlaksana. Sehingga selanjutnya hakim juga sependapat dengan penuntut umum untuk tetap dikenakan pidana penjara, namun tetap mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Lalu untuk menjawab isu hukum yang kedua, maka dapat dilihat dalam analisis hukum yang kedua mengenai korban sebagai anak penyandang disabilitas memperoleh keadilan dalam proses persidangan. Penegakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas harus diupayakan. Seperti korban dalam kasus tersebut adalah anak penyandang disabilitas intelektual yang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan Down syndrome. Maka jika dilihat dari kondisi korban mempunyai hak-hak khusus ketika berada di persidangan. Selain itu, korban juga adalah seorang anak yang menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana. Selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah memuat hak-hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, di mana mereka harus diperlakukan sama. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Temanggung telah memberikan akses kepada seluruh masyarakat, termasuk korban yang memiliki disabilitas, namun tetap dapat mengakses peradilan dan memberikan alternatif khusus untuk membantu korban dalam memahami pernyataan yang sulit dipahami agar penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang setara dengan orang normal pada umumnya. Selanjutnya, dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terdapat hak untuk didampingi pendamping dalam persidangan. Namun dalam proses persidangan, korban tidak disebutkan bahwa ia didampingi oleh pendamping dari organisasi penyandang disabilitas, karena Pengadilan Negeri Temanggung belum menyediakannya. Padahal ini merupakan tanggung jawab dari aparat penegak hukum untuk menyediakan pendamping khusus untuk kasus yang melibatkan korban maupun tersangka penyandang disabilitas. Sebelumnya, dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, sebelum mengikuti persidangan, aparat penegak hukum wajib meminta pertimbangan dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional untuk mengetahui kondisi kejiwaan korban sebagai penyandang disabilitas. Namun yang terjadi dalam proses persidangan tidak terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, maka seharusnya korban tidak bisa memberikan keterangan di persidangan karena adanya visum et repertum psikiatrikum yang menjadi syarat wajib anak korban sebelum mengikuti persidangan. Namun, proses peradilan tetap berjalan sehingga menyebabkan proses pembuktian yang tidak sempurna. Maka kesimpulan dari legal opinion mengenai kasus pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di Temanggung, Jawa Tengah dengan putusan nomor 7 garis miring pidana khusus anak garis miring tahun 2020 garis miring
Pengadilan Negeri Temanggung. Kasus ini telah melibatkan seorang anak laki-laki yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas intelektual. Peristiwa ini terjadi di sebuah rumah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018. Pelaku yang masih anak-anak diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan pengadilan memutuskan bahwa pelaku terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun di LPKA Kutoarjo serta pelatihan kerja di Antasena Magelang selama 6 bulan. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 2 tahun penjara, yang dalam menjatuhkan vonis tersebut, hakim mempunyai pertimbangan yang didasarkan pada beberapa hal. Kelemahan dalam proses peradilan yang dijalankan oleh anak penyandang disabilitas menimbulkan dampak pada keterangan saksi korban yang tidak sempurna, yang tentunya mempengaruhi pertimbangan hakim. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa ketidaksesuaian proses persidangan dengan apa yang menjadi hak-hak anak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak, khususnya anak penyandang disabilitas, dalam proses persidangan pidana. Meskipun pengadilan telah berusaha memberikan keadilan, namun masih terdapat kekurangan dalam proses peradilan yang berdampak pada kualitas. Sekian presentasi mengenai tugas legal opinion yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah argumentasi hukum. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih.